ya, boleh di bulan Syawal, ya, boleh Dzulqa'dah, boleh Dzulhijjah, boleh Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, sebelum datang Ramadan, ya. Sebelum datang bulan Ramadan. Itu ya, wallahu alam, ya, tentang masalah puasa Syawal ini. Nah, usahakan karena kira-kira 9 atau 10 hari lagi bulan Syawal ini akan berakhir, maka bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum sempat puasa Syawal, segera untuk dipuasakan. Kemarin juga sudah saya jelaskan. Ada juga yang bertanya, Ustaz, hari ini hari Kamis. Saya pengen puasa Senin Kamis. Tapi saya juga mau puasa Syawal. Jikalau hari Kamis bertemu dengan puasa Syawal, mana yang kita dahulukan? Puasa Syawal atau puasa Kamis? Sudah saya jelaskan ini, tapi mungkin lupa. Maka menurut penjelasan para ulama adalah puasakan dua-duanya. Niatkan puasa Kamis dan niatkan puasa Syawal. Karena kata Nabi SAW, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan perbuatan itu tergantung daripada niat. Ya, maka untuk amalan-amalan sunnah boleh dalam satu amalan beberapa, ya, amalan yang kita buat, ya. Sama dengan kita masuk masjid. Sekarang ini nih, ada yang masuk masjid. Ustaz, saya mau sholat tahiyatul masjid atau mau sholat qobliyah isya atau mau sholat sunnah wudu. Nah, dalam tuntunan fikih, boleh amalan-amalan sunnah ini satu kali dilaksanakan, niatnya berbeda-beda. Niatkan sholat tahiyatul masjid, niatkan sholat qobliyah isya, niatkan sholat sunat wudu. Maka kita dapatkan pahala semua hanya dengan melaksanakan 2 rakaat. Innamal a'malu bin niat. Jadi insya Allah, kalau ada yang belum puasa juga Syawal, dan nanti Syawalnya bertemu dengan hari Senin besok, ya, boleh hukumnya, ya, puasa Senin dan niatkan juga puasa Syawal. Kita dapatkan pahala dua-duanya. Ada lagi yang bertanya, Ustadz, apakah puasa Syawal ini harus setelah Ramadan langsung puasa atau boleh nanti di pertengahan Syawal atau nanti di penghujung Syawal? Hukumnya seperti yang saya bilang tadi adalah waktunya adalah panjang 1 bulan, maka boleh di awal Syawal, boleh di pertengahan Syawal, boleh di penghujung Syawal. Ada lagi yang bertanya, Ustadz, apakah harus berurutan 6 hari atau boleh putus-putus? Ya. Boleh berurutan, boleh putus-putus sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Jadi misalkan hari ini kita puasa Syawal dengan puasa Kamis. Besok ada halal bihalal. Nah, udah besok belum puasa dulu. Ya. Lusanya free. Ya, puasa lagi. Dan begitu seterusnya sampai habis 6 hari yang disebut oleh Nabi SAW, ya, dalam hadis yang telah kami bacakan tadi. Mudah-mudahan ini ya bisa menjadi bahan muhasabah buat kita semua, ya, bahwa sekali lagi puasa Ramadan telah berakhir, tapi bukan berarti kita tidak akan puasa lagi. Kita masih ada puasa Syawal, kita masih ada puasa Senin Kamis, kita masih ada puasa Bid, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriah. Kita masih ada puasa Arafah, yang sekarang kita Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. 1 bulan lebih lagi kita akan bertemu dengan puasa Arafah. Yang kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru dzunuba sanatan madiyatan wa mustaqbalah." Siapa berpuasa pada hari Arafah, pahalanya dapat menghapuskan dosa setahun yang lampau dan dosa 1 tahun yang akan datang. Nah, kapan itu? Insya Allah di bulan Dzulhijjah. Tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kalau kita di Indonesia, besok Idul Adha, hari ini terang puasa. Namanya puasa Arafah. Nanti insya Allah mudah-mudahan sehat afiat umur panjang. Saya ingatkan kembali pada waktunya tentang hal itu. Kalau Bapak Ibu hadir nanti di kajian sini nih. Nah, kita masih ada puasa Arafah. Masih ada puasa Asyura. Dan masih ada puasa-puasa sunnah lainnya. Yang sekali lagi berakhirnya Ramadan bukan berakhir, ya, puasa yang kita laksanakan. Tapi masih banyak puasa-puasa yang diperintahkan untuk kita puasakan. Ada juga puasa yang wajib. Kalau kemarin saya jelaskan, bukan di masjid sini, tempat yang lain, puasa yang wajib itu ada 4. Yang pertama puasa Ramadan.
Itu wajib. Yang kedua, puasa hukumnya wajib itu adalah puasa qada. Puasa mengganti hutang puasa. Mungkin kemarin waktu Ramadan, dia haid. Mungkin kemarin Ramadan, dia nifas. Mungkin kemarin Ramadan, dia hamil. Mungkin kemarin Ramadan, dia sedang menyusui bayinya. Mungkin kemarin Ramadan, dia sakit. Mungkin kemarin Ramadan, dia musafir. Atau mungkin yang lain. Yang menyebabkan wajib bagi dia untuk mengganti hutang puasa itu, maka mengganti hutang puasa bagi orang ini hukumnya wajib. Ini puasa wajib yang kedua. Yang ketiga, puasa hukumnya wajib adalah puasa nazar. Ya, puasa nazar. Dan nazar ini ada 3. Ada nazar hukumnya mubah, boleh. Ada nazar hukumnya makruh. Dan ada nazar hukumnya haram. Kapan nazar hukumnya mubah? Misal ada yang mengatakan, demi Allah saya akan puasa 3 hari. Maka boleh dia bernazar seperti itu. Demi Allah saya akan potong kambing buat jamaah pengajian malam Jumat Masjid Raya. Nazar mubah seperti itu, ya. Dia bernazar untuk membuat satu kebaikan tanpa menggantungkan sesuatu nazarnya. Ini mubah, ya. Demi Allah saya akan belikan mobil orang itu. Demi Allah saya akan belikan rumah orang tersebut. Demi Allah saya akan berikan hadiah orang itu. Ini nazar-nazar yang mubah hukumnya. Yang kedua, nazar hukumnya makruh. Contoh, demi Allah, kalau gaji saya naik, saya akan bersedekah 20%. Nah, itu makruh. Ya. Demi Allah, kalau ada yang lamar saya akan bersedekah di masjid ini sekian rupiah. Demi Allah, kalau anak saya lulus ujian, saya akan berpuasa sekian hari. Nah, ini nazar hukumnya makruh. Kenapa? Karena kalau tidak bernazar, dia tidak melaksanakan ketaatan. Nah, kapan anaknya lulus ujian? Kapan sembuh sakitnya? Kapan apa yang dinazarkan ini berhasil? Maka wajib untuk dia tunaikan nazarnya tersebut. Nazar seperti ini hukumnya makruh. Ya, makruh artinya sesuatu yang Allah tidak sukai. Ya, karena tidak melaksanakan ketaatan dia kecuali bernazar. Dan yang ketiga, nazar hukumnya haram. Bagaimana nazar haram? Kalau ada orang yang mengatakan begini nih. Wahai anak-anak muda, tahun ini saya akan ikut calon anggota dewan. Kalau nanti saya terpilih, demi Allah, setiap malam minggu saya akan berikan kalian minuman bir gratis. Nah, terpilih dia menjadi anggota dewan. Haram hukumnya untuk menunaikan nazarnya. Kenapa? Karena nazarnya haram. Ya, bernazar untuk berbuat maksiat. Semua nazar yang nazarnya dalam maksiat haram untuk dilakukan. Lalu bagaimana solusinya? Jangan lakukan nazar dan tebus nazar itu dengan puasa. Ya. Nah, orang yang bernazar puasa wajib untuk ditunaikan puasanya. Ya, ada orang bernazar, kalau anak saya nanti sembuh dari sakitnya, saya akan puasa 3 hari. Sembuh anaknya, wajib dia puasa 3 hari. Itu namanya puasa nazar. Kalau saya diterima di perusahaan ini, saya akan berpuasa 5 hari. Maka kalau diterima dia jadi karyawan di situ, wajib bagi dia untuk berpuasa 5 hari. Ini namanya puasa nazar. Nah, yang ketiga, yang keempat, ada namanya puasa kafarat. Ini juga wajib. Jadi puasa yang wajib itu 4. Puasa qada, puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafarat. Bagaimana kafarat? Misal, kafarat, kalau ada suami istri di bulan Ramadan, siang-siang berhubungan badan.
batal puasanya. Wajib dia untuk tebus dengan kafarat, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Nah, itu ingat-ingat, kalau kemarin Ramadan, ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang melakukan hal tersebut di siang Ramadan. Siang ini maksudnya sudah terbit fajar, sampai sebelum terbenam matahari. Kalau dia melakukan perbuatan itu, wajib bagi dia untuk menebus dengan kafarat, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Contoh kafarat yang lain, seorang suami menjihar istrinya. Suami bilang, wahai istriku, punggungmu ini sama dengan punggung ibuku. Nah, itu namanya jihar. Menyamakan istri dengan ibu, haram hukumnya. Jatuh talak 1, kalau dalam tuntunan fikih. Nah, wajib bagi laki-laki ini untuk menebusnya dengan kafarat. Apa kafaratnya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi jangan kasih sama-sama istri dengan ibu, ya. Karena ibu itu haram untuk ya berhubungan dengannya, ibu kandung kita, ya. Nah, ini adalah kafarat. Banyak ini kafarat, ya, puasa kafarat. Ada juga namanya kafarat sumpah. Kadang-kadang orang tua terlalu sayang sama anak. Nah, kalau kamu juara 1 nanti di sekolah, saya belikan kamu handphone yang paling mahal. Betul, juara 1 dia. Mati-matian dia belajar, dapatlah juara 1. Pak, mana itu handphone? Nah, saya waktu itu cuma main-main supaya kamu semangat untuk belajar. Ya, nah ini wajib bayar kafarat orang tua seperti ini. Ya, jadi nggak boleh ya kita buat seperti ini ya buat anak-anak, nanti kena kafarat namanya. Ya, jangan ya lakukan hal tersebut. Itu semua dijelaskan dalam masalah-masalah fikih. Saya tidak lagi menjelaskan hal itu. Saya cuma menyebutkan kepada kita bahwa puasa ini banyak ya bentuknya. Yang selama ini banyak orang tahu cuma puasa Ramadan. Padahal puasa Ramadan itu salah satu di antara puasa yang wajib. Masih ada puasa-puasa wajib yang lain. Ada juga puasa-puasa sunnah. Ya, itu nanti dibahas dalam masalah-masalah fikih. Mudah-mudahan ya Masjid Raya ini menjadi salah satu tempat kita untuk kita menimba ilmu di sana. Nah, kita sekarang lagi membahas tentang Al-Quran, karena memang jadwalnya setiap hari Kamis atau malam Jumat kita mengkaji ya Al-Quran, ya tafsir Ibnu Katsir, yang insya Allah malam ini adalah pertemuan perdana kita tentang tafsir tersebut. Namun karena setelah liburan Ramadan dan Idul Fitri cukup lama, sehingga kami masih menyebutkan beberapa hukum-hukum kepada kita, yang mudah-mudahan hukum-hukum ini ya sangat berguna dan bermanfaat untuk kembali kita segarkan dan kita semangatkan diri ini. Mari ya kelalaian yang telah melalaikan kita setelah selesai Ramadan, banyak ya jamaah kaum muslimin muslimat, ada sampai-sampai orang yang bikin status paling banyak jamaah masjid atau pengurus masjid, jamaah kami telah hilang, siapa yang menemukan tolong dikembalikan. Karena tadinya tiap malam dia di masjid, selesai Idul Fitri nggak muncul-muncul lagi di masjid tersebut, hilang. Ya, banyak ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, ikhwan dan akhwat kita yang seperti ini. Makanya kami ingatkan kembali, jangan sampai perubahan yang telah Allah berikan kepada kita bulan Ramadan ini kemudian hilang setelah selesai Ramadan. Kata Nabi SAW, man haruma khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak meraih kebaikan di bulan Ramadan itu, jangan mimpi kalau orang ini bisa meraih kebaikan-kebaikan lagi di bulan-bulan yang lain. Jadi kalau betul-betul dia beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, insya Allah akan terlihat cahaya bekas-bekas Ramadan itu. Kemudian yang kedua, hal yang tidak kalah pentingnya juga untuk kami sebutkan pasca liburan Ramadan dan Idul Fitri ini, bahwa ada satu hal yang banyak kita lalai dan kita lupa. Selama bulan Ramadan, banyak di antara Bapak Ibu jamaah sekalian yang berlomba-lomba baca Quran sampai dia khatam 30 juz. Bahkan ada yang sampai 2 kali khatam. Ada bahkan yang sampai 3 kali. Ada yang lebih dari itu. Ini Masya Allah luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Kata Nabi SAW, man qara'a harfan minal Qur'ani falahu asyar. Siapa membaca 1 huruf Al-Quran, 10 pahala diberikan kepadanya. Coba hitung, 30 juz Al-Quran berapa huruf?
Apalagi kalau dia baca bertepatan malam Lailatul Qadar. Oh, kata Nabi SAW tentang Lailatul Qadar. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Baca kita Al-Quran pada malam itu, satu hurufnya dihitung 10 pahala. Di bulan Ramadan dilipat gandakan. Pada malam Lailatul Qadar dihitung lebih baik daripada 1000 bulan. Ini luar biasa. Bulan Ramadan kemarin, infak, zakat, dan sedekah tidak bisa dihitung lagi. Ini luar biasa hebat. Bulan suci Ramadan kemarin, tarawih tidak pernah alpa. Setiap malam dia melaksanakan tarawih. Dari satu masjid ke masjid yang lain. Dari masjid atau di rumah dia laksanakan tarawih. Ini luar biasa. Di bulan Ramadan kemarin, dia tidak pernah berhenti berpuasa. 1 bulan penuh dia berpuasa. Di bulan suci Ramadan kemarin, Masya Allah, berbagai macam amalan, doa, zikir, dan munajat dia laksanakan. Dan masih banyak amalan yang soleh yang lain. Tapi jangan lupa, itu yang disebut dengan hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada satu yang tidak bisa kita lupakan. Ada yang disebut dengan hablum minan nas. Hubungan kita sesama manusia. Seseorang datang kepada Nabi SAW bertanya, Ya Rasulullah, Inna li jarun yuqimul layla wa yasumun nahar. Wahai Rasulullah, aku punya tetangga, hampir setiap malam dia tahajud. Hampir setiap hari dia puasa sunnah. Walakin yu'di jarahu. Tapi hari-hari dia suka menyakiti tetangga. Banyak orang yang siksa gara-gara dia. Banyak orang yang sakit hati gara-gara dia. Nabi SAW menjawab, La khaira fihi huwa finnar. Tidak ada baiknya orang ini. Kalau dia mati, tempatnya neraka. Antum lihat, orang yang tiap malam tahajud. Orang yang hampir tiap hari puasa sunnah. Tapi karena hablum minan nas, hubungan sesama manusia tidak baik, kata Nabi SAW, La khaira fihi. Nggak ada baiknya orang ini. Huwa finnar. Kalau dia meninggal, tempatnya neraka. Maka poin yang kedua yang ingin kami sebutkan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan lupa hablum minan nas juga dijaga. Jangan sampai dia akhwat yang berpakaian panjang, menutup aurat dengan sempurna, tapi tidak pernah menyapa orang lain. Dia akhwat, Masya Allah ibadahnya luar biasa. Orang kasih salam, karena mungkin jilbabnya kecil, dia nggak mau balas salamnya. Dia ikhwah yang rajin ikut taklim, bahkan rajin puasa Senin Kamis, jenggotnya panjang. Datang orang kasih salam, Assalamualaikum warahmatullah. Cuman karena orang yang kasih salam tidak berjenggot, dia tidak balas salamnya. Jangan sampai kita seperti ini. Ya, ini rusak hablum minan nas. Nggak ada aturan agama seperti ini. Ya. Nah, hablum minan nas ini harus kita jaga. Lihat ini orang tadi, tiap malam tahajud, hampir tiap hari puasa sunnah. Cuman karena tidak baik dengan tetangga, kata Nabi SAW, La khaira fihi. Nggak ada baiknya orang ini. Maka hablum minan nas ini harus kita jaga. Ya, Nabi SAW juga ditanya, Ayul amal yuksiru ma yudkhiluhun nasil jannah. Ya Rasulullah, apa amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Jawab Nabi SAW 2. Taqwallahi wa husnul khuluq. Amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga itu adalah takwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik. Jadi budi pekerti yang baik ini adalah amalan Islam. Jangan sampai mentang-mentang kita sudah sholat 5 waktu, orang yang tidak sholat 5 waktu kita bilang, oh kafir, neraka, sesat, menyesatkan. Kita lah ahli surga. Jangan sampai seperti ini. Jangan sampai karena kita sudah hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz Al-Quran, karena ikut rumah Quran dengan Ustaz Mahmud, orang yang belum tahu baca Al-Quran, kita pandang dengan sebelah mata. Jangan sampai seperti ini. Ya, hablum minan nas harus kita jaga. Makanya disebut dengan silaturahim. Silah, ya, ini dalam bahasa Arab ada 2 kata, silatu rahim. Silah itu artinya menyambung. Rahim kasih sayang. Jadi silaturahim itu adalah bagaimana kita bisa yang sudah putus-putus ini kita sambungkan dengan kasih sayang. Ya, itu makna silaturahim.
Sekarang ini banyak yang buat hal bihalal. Intinya adalah silaturahim, tapi belum baku baik. Ya. Bikin halal bihalal, pulang dari halal bihalal bikin status. Ya. Statusnya marah-marah, statusnya seperti apalah begitu. Suami istri pergi acara halal bihalal, pulang rumah berantem. Untuk apa halal bihalal kalau seperti ini? Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi hablum minan nas ini jangan sampai kita anggap sepele, jangan sampai kita anggap biasa, padahal hablum minan nas ini adalah salah satu amalan yang sangat luar biasa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yahillu limri'in muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi orang Islam memutuskan silaturahim melebihi 3 hari. Faman hajarahu fawqa thalathin famata dakhala an-nar. Siapa memutuskan silaturahim melebihi 3 hari, lalu dia meninggal, belum saling memaafkan, siap-siap untuk masuk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jangan sampai, boleh baku marah, boleh, manusiawi. Suami istri saja, yang saling cinta, saling kasih, sangat sayang, kadang-kadang juga berantem. Tapi asal jangan melebihi 3 hari. Jadi Bu, kalau berantem dengan suami, catat baik-baik. 2 hari ini. Ya. Kalau sehari ketiga, cepat. Ya. Apa cara kita supaya suami bisa baikan dengan kita? Jangan sampai melebihi 3 hari. Ini hadisnya. Kata Nabi, la yahillu limri'in muslimin. Tidak halal bagi orang muslim. Kecuali kalau kita bukan muslim. Ya. La yahillu limri'in muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi orang Islam memutuskan silaturahim melebihi 3 hari. Jadi batasnya 1 hari, 2 hari boleh. Ya, jangan sampai melebihi 3 hari. Tapi kalau jangan juga dipahami, Ustaz bilang boleh kuat orang tidak saling menyapa, boleh kuat orang baku marah. Enggak, kalaupun harus baku marah boleh, tapi jangan sampai 3 hari. Ya, kalau bisa tidak baku marah, enggak usah baku marah, itu lebih baik. Ya, karena dalam satu kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya baca riwayatnya, beliau setiap kali diundang ceramah, kalau beliau sudah tampil ceramah, itu setelah memberikan salam, pertama beliau tanya dulu, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin yang dirahmati Allah, apakah di sini ada orang yang bermusuh-musuhan, ada orang yang tidak saling menyapa satu dengan lainnya? Kalau jawabannya ada, dia bilang, mohon maaf, terima kasih, saya tidak mau ceramah di sini. Pulang dia. Diundang lagi. Datang. Begitu selalu. Apakah ada di sini orang yang tidak saling tegur? Apakah di sini ada orang yang bermusuh-musuhan? Kalau jawabannya ada, maka beliau mengatakan, mohon maaf, saya tidak bisa ceramah di sini. Suatu ketika, beliau setelah memberikan salam, ada anak muda angkat tangan. Wahai Abu Hurairah, sebelum Anda memulai ceramah, izinkan saya untuk memberikan satu pertanyaan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, silakan tanya apa yang mau kau tanya. Wahai Abu Hurairah, aku adalah penggemarmu. Di setiap kali engkau mau ceramah, selalu sebelum engkau memulai ceramah, bertanya dengan pertanyaan ini. Apakah di sini ada orang bermusuh-musuhan? Kenapa harus ditanya itu, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, laqad sami'tu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innar rahmata la tanzil ilal makanil mutabaghidina fiyya. Kata Abu Hurairah anhu, demi Allah, aku telah mendengarkan langsung dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya rahmat Allah tidak akan pernah diturunkan di tempat ada orang yang bermusuh-musuhan di situ. Jadi ini bahaya, Pak. Makanya di rumah itu, kalau suami istri berantem, susah dapat rahmat, Pak. Biarpun Bapak dapat untung rezeki, nggak bahagia hati, karena istri marah-marah. Begitu juga ibu. Kalau di rumah suami marah-marah, biar makanan lezat yang seperti apa yang kita masak, nggak terasa nikmat. Kenapa? Nggak ada rahmatnya. Ya, itu hadisnya. Makanya dalam Islam, subhanallah, bohong adalah dosa besar.
Dalam hadis itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar." Jangan coba-coba Anda berdusta, karena dusta menghantar kepada kenistaan, kenistaan memasukkan Anda ke dalam neraka. Itu hadisnya. Cuman bohong, ada 3 bohong dibolehkan dalam Islam. Ya, jadi hukum asalnya bohong ini haram. Tadi hadisnya sudah disebutkan. Tapi ada 3 bohong dibolehkan kita. Yang pertama, seorang suami berbohong untuk menyenangkan perasaan istri. Nah, itu boleh. Misal, istri sudah capek buat masakan yang paling lezat menurut dia. Menanti dan menunggu suami. Datang suami, "Pak, sudah saya siapkan makanan paling enak ini, Pak. Ayo duduk sama-sama makan." Pas makan, Masya Allah, garamnya kebanyakan. Istri tanya, "Bagaimana, Pak, masakan saya?" Harus berbohong, Pak, jangan jujur. Ya. Bilang, "Bu, Masya Allah, luar biasa." Kalah kalau cuma dabu-dabu JS. Ya. Bilang begitu. Ya. Tapi kalau orang jujur, "Ya Allah, sesama dengan air laut ini." Tersinggung dia, marah dia. Ya. Maka berbohong untuk menyenangkan perasaan istri dalam hal-hal seperti ini, boleh hukumnya. Begitu juga istri, berbohong untuk menyenangkan suami. Suami ingin buat kejutan buat istri. Dibelikan baju, menurut dia paling bagus baju ini. Harganya mahal, belinya di tempat yang bergengsi, mungkin di mall begitu. Setelah sampai di rumah, "Bu, ada kejutan. Hadiah sudah dibungkus dengan bagus." Pas dibuka, ya Allah, kainnya besar, warnanya umbul-umbul, ya, harganya mahal. "Bagaimana, Bu, dengan hadiah ini?" Jangan jujur, Bu. Dan bilang, minta warna sok. Ya, jangan bilang begitu. Kecewa nanti suami. Ya, puji saja dia. Bagus sekali, Masya Allah, luar biasa. Nah, bohong untuk menyenangkan perasaan suami, boleh hukumnya dalam Islam. Ya. Nah, padahal bohong ini hukumnya haram. Tapi ada 3 bohong yang dibolehkan. Ini yang pertama. Seorang suami menyenangkan perasaan istri, atau istri menyenangkan perasaan suami, dibolehkan kita berbohong dalam hal-hal seperti tadi. Tapi tidak semua. Jangan suami selingkuh. Sakit hati istri. "Pak, selingkuh ya?" "Tidak, demi Allah tidak." Padahal selingkuh benaran. Nah, ini bohong yang tercela. Ya, nggak boleh bohong seperti ini. Yang sampai Ustaz bilang tadi menyenangkan istri, ya perasaan istri boleh berbohong. Bukan yang seperti ini, ya. Bukan bohong yang seperti ini. Jangan sampai salah paham kita. Nah, yang kedua, bohong yang dibolehkan itu adalah bohong untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Ada orang yang sedang dikejar-kejar dengan samurai. Mungkin karena dia mencuri. Mungkin karena dia membuat pelanggaran. Samurai tiba-tiba lewat di depan rumah kita. Om, tolong om, kita mau dibunuh om." Orang ambil sini. Masuk bakolong koi. Tiba-tiba datang orang ini. "Pak, ndak lihat ada orang yang pakai baju biru tadi lewat sini?" "Oh, ndak, Pak, no. Saudara, tadi kita berada di sini tapi nggak lihat siapa-siapa." Padahal orang suka masuk di bakolong koi. Ya, berbohong untuk menyelamatkan nyawa orang ini boleh hukumnya. Ya, nanti setelah itu diproses, ya, dengan hukum. Tapi kalau Tuhan bilang ada di bakolong koi, langsung dari pesamburai yang dia pegang-pegang langsung masuk ke dalam itu. Ya, berbohong seperti ini juga dibolehkan ya dalam Islam. Jadi ya sekali lagi bohong ini hukumnya haram, tapi ada bohong-bohong yang ya ditolerir dalam Islam, ya dibolehkan ya seperti ini, ya bohong untuk ya menyelamatkan nyawa seseorang. Baik Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin karena waktu juga sudah tidak cukup untuk saya memulai kajian ini. Insyaallah alhamdulillah setelah sekian tahun kita mengkaji tafsir ini, ternyata setelah saya muhasabah selesai 1 juz. Ya, jadi juz 30 itu alhamdulillah sudah selesai kita kaji terjemahannya, kita kaji asbabun nuzulnya, kita kaji hukum-hukum yang ada di dalamnya, kita kaji hikmah-hikmah yang ada dalam Al-Quran tersebut. Juz 30 alhamdulillah selesai tuntas, ya kita kaji bersama di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ya kajian-kajian yang telah kami sampaikan ini
tentu dari referensi, meskipun kita pakai kitab tafsir Ibnu Katsir, tapi saya punya catatan kaki ya dengan buku tulis ini. Saya juga mengambil dari beberapa kitab tafsir untuk supaya luas pembahasan kitab tafsir ini. Dan kajian tafsir ini luar biasa. Dulu pernah saya sebutkan kepada antum semua. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ini ada 3 tujuan utamanya. Yang pertama, Allah turunkan Al-Qur'an ini tujuannya adalah untuk at-ta'abbudu bitilawatihi. Untuk dibaca dan orang yang membacanya dicatatkan ibadah. Jadi antum paham atau tidak paham, lancar atau tidak lancar, baca itu Al-Qur'an. Karena Al-Quran ini diturunkan untuk dibaca. Orang yang membacanya dicatatkan ibadah. Yaitu 1 huruf, 10 pahala. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, dibangkitkan hari kiamat nanti bersama malaikat-malaikat yang mulia. Makanya bagus kalau lancar baca Quran. Ustaz, saya belum lancar. Nah, yang belum lancar kata Nabi, walladzina yaqra'una al-Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaq fa alaihi ajran. Orang yang membaca Al-Qur'an tidak lancar, terbata-bata, tertata-tata dia membacanya, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala 1 huruf 10 pahala. Pahala yang kedua, susahnya dia membaca Al-Qur'an, itu dicatat pahala. Makanya kalau ada orang punya pemahaman, ngana kok belum lancar baca Al-Quran, sumpah baca Al-Quran. Sudah juga baca Quran, berdosa ngana ini dia. Ya, itu pemahaman yang salah. Karena Nabi bilang orang yang terbata-bata baca Al-Quran dapat 2 pahala. Terus dan terus berlatih. Ya, terus dan terus belajar. Ini tujuan yang pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran adalah untuk dibaca. Makanya surat yang pertama kali turun itu adalah surah Al-Alaq 5 ayat. Yang didahului dengan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, wahai Muhammad. Pada waktu itu Nabi Muhammad belum bisa baca. Makanya pada waktu ayat ini turun, kalau kita baca asbabun nuzulnya itu, Nabi Muhammad SAW pada waktu itu sedang berada di Gua Hira. Gua Hira ini tempat Nabi selalu menyendiri. Kalau orang sekarang bertapa. Jadi Nabi SAW suka menyendiri, merenung, mentadaburi alam ini. Nah, tempat yang biasa Nabi pakai untuk menyendiri itu Gua Hira. Di Gua Hira ini, tiba-tiba datang wahyu. Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi SAW. 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi SAW pada waktu itu gemetaran. Bergemetar beliau. Sampai-sampai keringat jagung kalau sampai bahasa sini. Setelah dipaksa, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Rasulullah SAW menjawab, ma ana biqari. Aku tidak bisa baca. Ma ana biqari. Aku tidak bisa baca. Karena memang Nabi Rasulullah SAW ummi. Ya, ummi itu tidak bisa baca. Nanti setelah itu malaikat Jibril ajarkan beliau cara membaca Al-Quran. Ya, seperti dalam sejarah, bahwa di bulan Ramadan malaikat Jibril datang mengajarkan Nabi SAW baca Quran. Setelah turun 5 ayat ini, Nabi SAW kemudian kembali ke rumahnya, lalu beliau keringatan dan kedinginan sambil minta untuk diselimuti, zammiluni, 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 kepada istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha pada waktu itu. Lalu Nabi SAW menceritakan kepada Khadijah istrinya bahwa telah terjadi begini, maka Siti Khadijah paham. Karena Siti Khadijah ini punya keluarga seorang rahib. Namanya Waraqah ibnu Nawfal. Waraqah ibnu Nawfal ini menceritakan kepada Khadijah bahwa tanda-tanda malaikat wahyu itu turun seperti itu. Nah, kata Siti Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi SAW pada waktu itu, apa yang terjadi kepadamu ini wahai Muhammad, suamiku, ini adalah wahyu. Pergilah anda kepada Waraqah ibnu Nawfal, seorang rahib. Maka Nabi SAW datang kepada Waraqah ibnu Nawfal pada waktu itu, orang yang masih berpegang teguh dengan Alkitab, ya, Al-Injil di zaman kita sekarang.
Maka Nabi Rasulullah SAW menceritakan tentang kisah itu. Maka dalam sejarah itu diceritakan, Waraqah ibnu Nawfal bersumpah demi Allah, engkau akan ada satu urusan perkara yang besar dan agung yang akan diberikan kepadamu, wahai Muhammad. Engkau bakalan akan menjadi nabi dan rasul. Jikalau aku masih hidup pada waktu itu, aku akan menjadi pembela dan berjuang bersama-sama denganmu. Itu Waraqah ibnu Nawfal, ya. Orang yang memegang Alkitab pada zaman itu, ya, mengakui dan membenarkan tentang kisah yang terjadi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, cuman pada waktu itu Waraqah ibnu Nawfal sudah uzur, ya sudah sangat tua, yang tidak lama kemudian meninggal. Ya, tapi beliau menyebutkan tentang kisah ini, ya, bahwa andai aku masih hidup, andai aku masih ada pada waktu engkau sudah jadi nabi dan rasul, ya, aku akan berjuang bersama-sama denganmu, karena sesungguhnya perjuanganmu ini akan banyak tantangan dan rintangannya. Benar, pada waktu Nabi SAW mulai berdakwah, kita orang lihat bagaimana kisah dakwah sir, kemudian dakwah jahar. Bagaimana kisah penyiksaan Nabi waktu di Mekah, ya, kemudian hijrah ke Taif, lalu kemudian ke Madinah, dan begitu seterusnya. Ini semuanya adalah kisah-kisah yang menceritakan bahwa perjuangan Nabi Rasulullah SAW sangat luar biasa, dan ini sudah diceritakan oleh Waraqah ibnu Nawfal. Nah, Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya tujuan yang pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an adalah untuk at-ta'abbudu bi tilawatihi, untuk dibaca. Jadi jangan sampai cuma bulan Ramadan orang baca Quran. Selesai Ramadan ini harus tetap masih baca Quran. Karena tujuan Allah turunkan Al-Quran ini adalah untuk dibaca. Dan ini akan saya jelaskan insya Allah di pembahasan yang akan datang nanti. Hudan lil muttaqin. Supaya antum tahu bagaimana Al-Quran itu. Ya. Yang Allah bilang, Dalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Artinya, orang semakin berinteraksi dengan Al-Quran, semakin takwa dia. Orang semakin akrab dengan Al-Quran, semakin baik dia ketakwaannya kepada Allah. Kalau kata para ulama seperti hujan. Hujan itu, kalau dia turun di tanah yang subur, semakin tumbuhlah tumbuh-tumbuhan di tanah tersebut. Tapi hujan itu, kalau turun di tanah yang gersang, maka tidak akan tumbuh di situ. Begitu juga Al-Quran ini. Kalau sampai ke hati antum, dan antum terima ini Al-Quran, Masya Allah akan semakin subur antum takwa dengan Allah. Tapi kalau Al-Quran ini datang ke hati antum, kalau antum tolak, antum tidak mau terima, semakin gersanglah ketakwaan di hati ini. Begitu juga hujan. Hujan, kalau turun di pantai, di pasir, nggak akan tumbuh rumput di situ. Hujan, kalau turun di padang pasir, nggak akan tumbuh benih di situ. Karena gersang. Tapi hujan, kalau turun di Indonesia, Masya Allah, ya, biar nggak tanam apa-apa, rumput yang tumbuh di situ. Ya, nah begitu juga hati kita. Insya Allah hati kita ini, setelah mendengarkan Al-Quran, ya, lalu kita mau menerima Al-Quran tersebut, akan semakin hudan lil muttaqin. Semakin kita dapat petunjuk, ya, semakin jadi kita orang yang bertakwa. Ini insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Jadi insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah ini antum tahu, saya akan saya ceritakan. Surah Al-Baqarah ini banyak kisah-kisah, pengalaman-pengalaman teman-teman penghafal Al-Quran. Orang kalau sudah hafal surah Al-Baqarah, surat-surat berikutnya sudah mudah dia hafal. Ya. Orang kalau sudah banyak ambil hukum-hukum di surah Al-Baqarah, hukum-hukum di surat-surat yang lain akan banyak dia tahu. Maka surah Al-Baqarah itu dihafal, memang hafal baik. Makanya menghafal surah Al-Baqarah itu susah. Kenapa susah? Untuk pemula tidak dianjurkan untuk menghafal Al-Baqarah. Kenapa? Karena susah. Mana susahnya? Pertama, satu surah hampir 3 juz. Tidak antum surat apa? Masih Al-Baqarah. 2 bulan ini masih Al-Baqarah. 3 bulan menghafal masih Al-Baqarah. Karena memang hampir 3 juz. Tapi kalau antum juz 30, An-Naba. Pada 1 bulan, surat apa? An-Nazi'at. An-Naba sudah selesai. Ya. Jadi ada motivasi kita. Selesai 1 surah.
Tapi kalau Al-Baqarah, kadang 1 tahun. Baru Al-Baqarah terus. Ya, tidak ada peningkatan. Makanya susah menghafalnya. Ya, itu. Bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga yang tidak mengizinkan kami untuk berpanjang. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita mulai pembahasan surah Al-Baqarah ini. Kita mulai dari ayat ya pertama dan akan saya jelaskan kepada antum. Usahakan pekan depan jangan sampai tidak ikut. Karena saya akan membahas tentang alif lam mim. Ini sangat urgent karena banyak orang yang salah paham tentang alif lam mim ini. Ya. Itu dalam Al-Quran disebut dengan al-ahruful muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Ada ha, mim, yasin, qaf, nun, ya, ka, ha, ya, ain, shad, dan lain-lain. Ini akan saya jelaskan di pembahasan alif lam mim. Jangan sampai salah paham. Banyak orang-orang yang beraliran yang tidak jelas, mereka salah paham tentang masalah alif lam mim. Bahkan ada tenaga dalam yang jurusnya alif lam mim. Ini sangat berbahaya, ya. Maka saya akan jelaskan ini insyaallah secara rinci. Mari Bapak Ibu jangan sampai tidak hadir kita tentang pembahasan perdana nanti untuk surah Al-Baqarah, yang mudah-mudahan sehat afiat umur panjang pada Kamis depan kita akan mulai. Dari kami cukup sekian, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.